Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu dan saya sangat berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan sukacita. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan tema anti gratifikasi menurut pandangan iman Kristiani. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Gratifikasi adalah pemberian secara luas, baik itu pemberian dengan uang dan juga bisa dilakukan dengan pemberian barang, fasilitas, dan lain sebagainya. Menurut undang-undang, penyelenggara negara yang dianggap melakukan pemberian suap itu melakukan gratifikasi, ya, di mana ia menyalahgunakan wewenang. Segala sesuatu yang ia lakukan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Uang dan uang merupakan topik yang sangat menarik, ya. Topik utama dalam kehidupan manusia. Tak seorang pun yang tidak membutuhkan uang. Ada yang mengatakan bahwa uang adalah segala-galanya. Namun segala-galanya tidak dapat dibeli dengan uang. Kecintaan kepada uang berani menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisi pribadinya, memuaskan dirinya sendiri, merugikan orang lain, melanggar hukum, dan merugikan perekonomian negara. Tentunya bahwa gratifikasi ini sangat berkaitan dengan bagaimana cara seseorang untuk menggunakan wewenangnya, dan ini keterkaitannya dengan ia mengelola keuangan atau menggunakan uang. Uang sebenarnya tidak berdosa, uang tidak salah, tetapi yang salah ketika kita menyalahgunakan uang. Tentunya ini Bapak Saudara sangat bertentangan dengan iman Kristiani. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang tetapi cinta uang. Kenapa kita tidak boleh cinta uang? Karena yang pertama adalah dengan cinta uang kita menduakan dan menomorduakan Tuhan. Jelas sekali Tuhan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Kita mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, tetapi di balik itu, di satu sisi kita mencintai uang, bahkan menjadi hamba uang. Kata hamba yang digunakan dalam bahasa Yunani itu adalah pilar guria, pilar guros. Pilos itu artinya sahabat dan alguros itu artinya uang atau perak. Cinta uang atau hamba uang itu sama. Artinya bahwa ketika kita tidak bisa sepenuh hati mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan dan mencintai uang dengan pada saat bersamaan. Bapak Saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ia begitu fokus kepada kekayaannya.
Bahkan ia selalu memikirkan kekayaannya. Apakah kekayaannya dapat menyelamatkan jiwanya? Dan suatu saat orang kaya ini akan kehilangan nyawanya. Siapa yang dapat menyelamatkan nyawanya? Apakah hartanya? Dan ada banyak orang akhir-akhir ini selalu sibuk di dalam keuangannya. Pagi, siang, petang, cari uang. Bahkan keluarga menjadi berantakan. Ya, anak-anak salah pergaulan. Kemudian istri-istri mempunyai pria idaman lain atau istilahnya pil. Karena apa? Karena suami sibuk rapat di sana, rapat di sini, kemudian pergi keluar kota. Kemudian juga ada banyak orang meninggalkan ibadah, meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan karena sibuk dengan keuangan. Cinta uang mengakibatkan orang menomorduakan Tuhan, bahkan menduakan Tuhan. Dan ini yang Tuhan tidak mau. Ya. Rasul Paulus mengatakan di akhir hidupnya menjelang kematiannya, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, cinta uang ini merupakan virus, ya. Tidak hanya virus corona yang saat ini menjadi wabah di seluruh dunia, COVID-19 ini yang sangat berbahaya. Tetapi virus hamba uang ini juga sangat berbahaya, mematikan bahkan sampai membinasakan. Anti gratifikasi. Kita harus memulai dengan bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang benar, bukan menjadi hamba uang. Karena ketika kita menjadi hamba uang, kita menomorduakan Tuhan dan menduakan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Saudara, anti gratifikasi, ya, artinya bahwa kita tidak melakukan gratifikasi yang tentunya itu didasari dengan cinta uang. Kenapa kita tidak bisa dan tidak diperkenan Tuhan cinta uang? Karena cinta uang akan menghasilkan kejahatan. Jelas dikatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang menjadi yang terutama dalam hidup, maka ia akan menjadi buta dengan kebenaran. Suara hati nuraninya dibungkamkan, ya. Moralnya menjadi bejat dan berantakan. Karena apa? Karena cinta uang. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dengan cinta uang yang mulai dalam pikirannya, kemudian membutakan mata hatinya, kemudian itu akan menguasai seluruh hidupnya, sehingga menimbulkan sebuah tindakan-tindakan kejahatan menjadi serakah. Sehingga banyak terjadi pencurian, perampokan, korupsi, nepotisme, dan tindakan-tindakan yang lainnya. Karena apa? Karena cinta uang menghasilkan kejahatan. No money, no friend. No money, no honey. No money, no time. No money, no dong. Artinya apa? No dong. Jadi dengan segala cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan apa? Kursi jabatan. Untuk mengubah keputusan pimpinan. Merugikan orang lain dan juga melanggar hukum. Segala tindakan bisa dilakukan karena cinta uang. Pejabat-pejabat sudah punya uang yang banyak, tidak pernah puas akan kekayaannya, masih juga menerima suap dan melakukan tindakan korupsi. Karena apa? Karena cinta kepada uang membuat mata hatinya buta dan melakukan kejahatan. Cinta uang membuat dan menghasilkan tindakan kejahatan. Kemudian yang terakhir, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa kita ini harus sungguh-sungguh tidak melakukan gratifikasi ini? Karena apa? Karena cinta uang dapat memanipulasi iman.
Jelas dikatakan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi setiap orang percaya, apa yang dia imani itu yang ia lakukan, apa yang dia imani itu yang ia kerjakan, dan dinyatakan dengan tindakan yang nyata dan sungguh-sungguh. Iman tidak bersifat pasif, tetapi iman bersifat aktif yang dikerjakan dan dilakukan dengan nyata. Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengabdi kepada kebenaran dan juga kejujuran. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk terus-menerus melawan ketidakjujuran dan kebohongan dan dusta. Kejujuran berasal dari kata jujur, ya, yang artinya lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang, mengikuti aturan yang berlaku, tulus dan ikhlas. Zaman sekarang sesuatu yang janggal, sesuatu yang sulit, sesuatu yang mustahil. Kita berbicara tentang kejujuran. Sebab dunia ini penuh dengan kebohongan, dusta, tipu daya, kemunafikan, kepura-puraan. Namun kita harus hadir menjadi orang-orang jujur. Walaupun dikatakan siapa yang jujur akan hancur. Namun lebih sudah dikasih oleh Tuhan. Ini menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita mau bersikap jujur atau kita menghalalkan segala cara sehingga kita menjadi tidak jujur. Karena tuntutan ekonomi, kita mengorbankan nilai-nilai kejujuran. Karena tuntutan masyarakat atau karena status, prestise, kita mengorbankan nilai-nilai kejujuran. Jujur berarti bahwa jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari iblis. Jadi lawan dari jujur adalah bohong, dan itu adalah berasal dari iblis. Firman Tuhan katakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang mau menjadi bapaknya siapa? Siapa yang menjadi bapak kita? Kalau Tuhan yang menjadi bapak kita, maka lakukan tindakan iman itu dengan hidup dalam kejujuran. Tapi jikalau bapak kita adalah iblis atau setan, maka kita akan hidup di dalam kebohongan, kemunafikan, kepura-puraan, dan ketidakjujuran. Dan inilah yang menjadi dasar kita untuk menjadi orang-orang yang memanipulasi iman. Orang yang beriman sungguh-sungguh, apa yang dipikirkan itu dalam hatinya. Ya, apa yang ada dalam hatinya itu yang diucapkan. Dan apa yang diucapkan itulah yang dilakukan. Jadi orang yang beriman adalah orang yang berintegritas. Apa yang diucapkan oleh mulutnya, itulah yang ada dalam hatinya. Dan apa yang diucapkan lewat mulutnya, itulah yang harus dikerjakannya. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Anti gratifikasi. Benar-benar harus kita lakukan. Uang memang penting Bapak Ibu. Ya. Banyak orang dengan uang bisa membeli buku, tetapi tidak bisa membeli hikmat. Dengan uang kita dapat membeli pengawal yang hebat, tetapi tidak dapat membeli keamanan. Dengan uang kita dapat membeli salib, tetapi tidak bisa memberikan kita keselamatan. Dengan uang kita dapat membeli cincin nikah, tetapi dengan uang tidak dapat membeli cinta. Banyak hal bisa dibeli dengan uang, tetapi uang tidak dapat membeli semua hal. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Siapapun kita, apapun keadaan dan jabatan kita saat ini, mari kita masing-masing mau membangun bangsa ini yang keluar dari dalam diri kita untuk menyatakan anti gratifikasi. Ya,
Karena gratifikasi itu adalah memberi suap untuk mengubah keputusan pimpinan. Melanggar hukum, merugikan banyak orang. Jadilah agen-agen yang anti gratifikasi. Karena Indonesia maju adalah Indonesia yang bersih. Indonesia yang maju adalah Indonesia yang tidak melakukan gratifikasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.